kedatangan seorang tamu namanya Anthony. Anthony ini masih muda banget, usianya 27 tahun, dan sebetulnya saya tadi bicara sekilas sebelum tadi sore sama Anthony, saya bilang saya iri banget sama Anthony karena umur 27 sudah mencapai kesadaran setinggi ini. Jadi saya perkenalkan siapa itu Anthony. Kalau saya tanya, dia tidak bisa menjawab, tapi dari hasil pembicaraan kita, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Anthony adalah seorang yang sudah mencapai kesadaran yang cukup tinggi sebagai manusia. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena visi jiwanya, misi jiwanya, ada Mas Herwi di sini. Misi jiwanya itu sangat mulia. Jadi dimulai dari sebetulnya Anthony kuliah di ITB di Bandung, jurusan Teknik Dirgantara, dan lulus tahun 2019. Lalu di 1,5 semester terakhir itu Anthony mengalami kegalauan. Kegalauannya itu lebih kepada sebetulnya apa sih yang istilahnya tuh hidup ini apa gitu ya. Dan Anthony ketemu dengan buku Anthony de Mello, betul ya? Ya. Anthony de Mello yang bicara tentang kemelekatan dan bagaimana melepaskan kemelekatan. Nah, kemudian di situ Anthony merasa klik dengan judul buku itu, dan kemudian mencoba untuk mendalami dan bagaimana caranya bisa menghubungi diri dengan keadaan di alam semesta sana. Tetapi sebelum keluar, maka kita pun juga harus betul-betul bisa membersihkan diri. Dan tidak mungkin kalau kita sendiri masih kacau, itu istilahnya Anthony. Jadi kemelekatan itu juga digambarkan sebagai kekacauan kita sebagai manusia. Dan tahun 2015 itu Anthony menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemelekatan yang menyebabkan penderitaan, maka harus dilepas. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan ini. Dan mulai penyadaran itu terus berlangsung setiap tahun bertambah, dan tahun 2018 itu sudah menjadi mulai agak jelas, dan lebih jelasnya lagi adalah tahun 2019. Nah, enggak panjang-panjang, silahkan Anthony menyampaikan apa yang ingin yang harusnya memang kita sadari, seperti juga Anthony mengalami kesadaran itu. Dan ada sedikit yang saya tadi, biasanya ada doa. Karena kebetulan saya orang Jawa, maka biasanya saya punya beberapa buku, dan buku itu ada beberapa doa yang saya sangat suka. Jadi seperti ini: kelihatan terbentang apa yang kuciptakan, ada segala yang kuingini, dan datang segala yang kukehendaki. Dan ini sesuai dan cocok banget sama judul yang malam ini Anthony akan sampaikan, yaitu saat manifestasi terjadi sesuka hati. Gitu ya, Anthony ya? Ya. Oke, baik. Nggak lama-lama, silahkan Anthony menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuga perkenalannya.
Oke, selamat malam semuanya. Judul, jadi eh, materi hari ini tuh sebetulnya aku sempat ketemu sama Bu Ayan juga, bukan ketemu sih, Zoom lah, ngobrol lewat Zoom untuk ngebahas kira-kira gambaran kasarnya apa. Nah, itu sekitar awal bulan. Jadi ya mungkin 3 minggu yang lalu. Nah, itu pas pas ngomongin itu, tuh aku udah ada satu file kecil kayak notepad lah, semacam notepad gitu. Ya tentang apa aja yang kepikiran saat itu. Udah ngobrol-ngobrol sama Bu Ayen. Itu juga saat-saat ngobrol itu juga bagus sih kadang-kadang ya. Jadi eh, aku ketika aku pertama diajak sebelum ketemu untuk ngomongin di Zoom, aku kan masuk dulu ke grup. Terus aku ngelihat chat-chat di grup Better Life kurang lebih, oh banyak banyak ternyata yang ngomong tentang manifestasi. Nah di kepalaku karena ya dari macam-macam tempat yang aku temukan manifestasi biasa ada kaitannya dengan law of attraction, afirmasi dan sebagainya, visualisasi. Tapi juga jadi bagus karena kemudian aku memastikan dengan ketemu dengan Bu Ayen, ternyata maksud manifestasi yang dibahas di sini bukan itu. Justru memang maksud manifestasi yang ingin aku bicarakan di sini. Jadi ada beberapa kata kunci yang berubah aja udah jadi manifestasi aja. Karena manifestasi itu apa yang sudah ada, manifest ada. Nah, tuh singkat cerita. Tapi aku tambahkan mati. Nanti kita akan ngebahas, akan melihat kenapa sih mati? Kenapa sih saat mati baru baru itu termanifestasi? Maksudnya mati itu apa? Nah, jadi kurang lebih sebetulnya gambaran-gambaran rasa-rasa apa yang ingin dibicarakan udah ada. Tapi kemudian biasanya beberapa kali aku ngisi Zoom seperti ini, terus sekitar seminggu sebelum hari H, jadi seminggu ya dari sekarang, kemarin, biasanya udah ada tulisan-tulisan kasar. Nah, awal minggu ini tuh aku malah mati sendiri, karena aku belum ada karena aku mau nulis nggak bisa juga, mau bikin materi juga nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Itu Selasa malam baru ya udah tiba-tiba tek 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 nulis udah selesai 1 jam kurang lebih selesai. Nah belum selesai di situ. Hari Rabu, aku pikir ya udah Selasa materinya kurang lebih udah ada runutannya. Aku tinggal masukin ke PowerPoint, aku hias-hias mulai besok ya. Hari Rabu aku duduk, aku buka, pengen mau aku kerjain, dia kepikiran apa-apa. Wah, mati lagi. Malah jadinya kepikiran yang lain dan menulis yang lain juga. Jadi ini baru selesai 1 jam yang lalu sebetulnya presentasinya. Kemarin baru masuk PowerPoint, baru diurut-urutin pagi ini, siang ini baru aku rapi-rapiin 1,5 jam yang lalu lah baru baru selesai semuanya. Tapi selesai juga ternyata dan selesainya bukan selesai yang dikompromi juga. Jadi ternyata menarik, manifestasi, termanifest. Oke, aku akan share screen. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, aku mau ngajak kita semua untuk kita ambil waktu hening dulu. 2-3 menit aja. Silahkan pejamkan mata boleh, buka mata juga nggak masalah. Hanya untuk hening, hening saja. Jadi rasakan diri kita ada di sini, tenangkan diri kita, sadari nafas kita, masuk dan keluar. Masuk, keluar. Nggak perlu ada yang diusahakan, cuman duduk aja. Untuk membuat kita lebih rileks, menjadi lebih fokus, mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin akan kita temukan. Perlahan-lahan nafasnya semakin dalam sendiri pasti,
semakin kita rileks. Silahkan masuk dalam keheningan, berdiam sebentar sekitar 1 menit. Oke, aku akan mulai ya. Materi hari ini, mati saat manifestasi terjadi sesuka hati. Oke, ini judul ini aku kepikiran dari awal sebetulnya. Sudah ada dari pertama ngomong sama Bu Ayen. Tapi kemudian ketika aku mau bikin, nggak bergerak. Lalu kemudian ini karena aku awalnya mikir aku ingin ngomong tentang manifestasi yang mungkin sudah lebih dikenal istilahnya terutama di lingkup-lingkup grupnya Better Life. Tapi ketika aku mikir manifestasi malah gak ada yang muncul. Maka kemudian beberapa hari yang lalu, mungkin mulai hari Minggu, hari Senin, malah keluar pertanyaannya, apa itu mati? Mati itu apa sih sebetulnya? Maka kita mulai dari mati justru. Oke. Aku mulai dengan satu ucapan yang nanti semoga akan semakin jelas ya ke belakangnya. Mati sebelum kematian adalah untuk hidup yang sebenarnya. Nah, ini kurang lebih clue atau kata kunci yang akan kita perdalam selama ya 1 jam lebih lah, 1 jam ke depan kira-kira. Oke, kita semua punya keinginan dan harapannya. Ada yang yang umum uang, kesehatan, atau pekerjaan, atau karir, atau ada yang mungkin masih belum punya pasangan, mau punya pasangan, ada yang belum punya anak, mau punya anak, dan sebagainya. Ada yang mau ketenangan, kedamaian, hidup yang tenang, dan kita juga menghindari lawannya. Kita menghindari, kalau bisa nggak sakit, kalau bisa jangan sedih, kalau bisa jangan terpuruk, jangan jatuh, karir dan usahanya, dan sebagainya. Atau kalau pasangannya ternyata bikin enek, kalau bisa jangan ada pasangan ini cepat nggak ada aja, dan lain-lain. Tapi kita semua punya keinginan dan harapan. Harapannya antara untuk memiliki sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Tapi secara logis dan realistisnya nggak ada yang pasti. Semua itu nggak tentu. Apapun yang kita inginkan, mau itu kesehatan, mau itu kesenangan, mau itu harta, mau itu pasangan, nggak tentu. Orang kita merasa nyaman dengan seorang teman, kita punya seorang teman yang sangat baik, bisa juga tiba-tiba dia berubah. Nggak ada yang tentu. Ada segala macam faktor di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika kita punya keinginan dan harapan ini dan berbenturan sama faktor-faktor ini, otomatis kita akan terus diayun dari senang ke sedih, naik turun, dan sebagainya. Satu-satunya yang pasti di dalam hidup adalah kita akan mati. Itu yang udah pasti. Kalau kita hidup sekarang sebagai manusia, pasti kita mati. Oke. Ini aku sengaja pasang fotonya kecil. Padahal sebetulnya aku kemarin nyari-nyari gambar tengkorak. Aku pengen pasang gede. Habis itu aku nyadar, oh mungkin ada beberapa yang tidak suka melihatnya. Jadi aku pasang tapi tetap kecil. Silahkan dinikmati yang mau menikmati. Oke, adakah yang mau mati dari kita semua? Ini juga satu pertanyaan. Kemudian yang perlu direnungkan. Seringkali kita menghindari kematian. Kita takut akan kematian. Tapi justru di saat yang sama, takut akan mati ini membuat kita menjadi tidak tenang dan kita tidak damai. Malah artinya, oke, aku mau punya ini, aku mau menumpuk ini A B C D E,
supaya ketika mati, nanti mungkin keluargaku hidupnya aman dan sebagainya. Atau oke, aku ingin berbuat ini, aku ingin berbakti kepada negara, aku ingin, bukan salah ya, tapi aku ingin membuat warisan yang besar. Supaya ketika aku mati, aku akan diingat. Aku masih ada. Jadi sebetulnya yang kita takutkan kematian dan ketiadaannya juga. Ketika kita dilupakan, tidak ada dan sebagainya. Foto di sebelah kiri ini juga aku sengaja pilih dan aku sengaja cari. Aku nyari foto batu nisan, tapi batu nisannya yang satu yang fokus. Jadi sebenarnya ini karena aku crop, sebenarnya dia luas tapi fokusnya di satu. Jadi seperti mengatakan bahwa pun ketika kita mati, kita ingin tetap jadi pusat perhatian. Kita tetap jadi orang yang paling penting. Nah itu, kita tidak bisa berdamai. Maka kita nggak bisa mengalami kehidupan yang benar juga. Karena kita melulu takut dengan kematian. Sebenarnya, semua jiwa terlahir itu mendambakan kematian. Ini kematian yang akan kita bahas. Sebelum jiwa itu mengalami kematian yang sebenarnya, dia akan terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian ragawi. Kematian tubuh, baik itu tubuh fisik, baik itu tubuh halus, tubuh yang sifatnya ragawi dan tubuh. Jiwa akan terus berputar sampai mengalami kematian yang sebenarnya. Oke, ini juga satu, ini aku juga nggak sengaja ketemu pas kemarin nyari-nyari gambar buat menemani presentasinya. Kalau hidup tidak membunuhmu, yang akan membunuhmu adalah kekosongan. Jadi yang kita takut bukan mati, tapi yang kita takut adalah menjadi tidak ada. Tidak ada itu diriku tidak ada. Aku yang aku tahu ini nggak ada. Aku tidak dikenal lagi oleh orang lain. Aku dilupakan. Padahal kalau kita mati juga kita nggak akan tahu ke orang masih ingat kita atau enggak. Karena kan kita udah nggak ada, jadi nggak penting-penting juga. Tapi kadang-kadang itu banyak ditakutkan juga oleh orang. Atau nanti anak-anakku gimana? Nanti saudara-saudara, teman-temanku gimana? Udah mati juga udah nggak bisa mikirin sebetulnya. Jadi nggak penting kalau udah mati. Tapi tetap ada takutnya. Nah itu. Ada banyak hal yang menjadi tidak ada, yang menjadi kosong yang kita takutkan dari kematian. Kalau kita periksa ke pengalaman sehari-hari kita aja, sebenarnya kita mengalami simulasi kematian tiap harinya. Justru yang melewati simulasi-simulasi itu malah akan jadi lesu, akan jadi lemah, gampang sakit, dan lain-lain. Jadi lemas, jadi moody, mudah depresi mungkin, jadi mudah negatif, mudah pesimis, dan sebagainya. Justru kalau kita melewati simulasi kematian itu malah jadi begitu, kita nggak sadar. Apalagi yang namanya better life. Pasti kita akan memperhatikan ini juga. Memperhatikan kualitas simulasi-simulasi kematian ini. Nama simulasinya adalah tidur atau deep sleep. Setiap hari kita pasti mengejar deep sleep dalam tanda kutip. Kalau bisa kita deep sleep supaya sehat, supaya segar. Dalam tidur ini kan ada fase mimpi, ada fase tanpa mimpi, dreamless sleep, atau yang biasa kita sebut deep sleep itu. Di fase mimpi, kita masih sadar. Artinya, di dalam mimpi itu ada dunia memang yang kita ciptakan di dalam mimpi. Tapi kita masih berperan sebagai sesuatu di mimpi itu. Jadi kita masih ada sesuatu yang kita sadari di sana. Tapi dalam kondisi deep sleep, tanpa mimpi, kita nggak sadar sama sekali. Kita nggak sadar tentang dunia, kita tidak sadar tentang diri kita individu ini. Jadi cuma blank sebetulnya. Kalau mau dibilang cuma blank. Tapi kalau mau dilihat lagi kita nggak ngalamin blank itu. Jadi kalau kita tidur sebetulnya kan mayoritas cuma mimpi, ganti mimpi yang lain. Blanknya itu seperti tidak ada waktu. Karena kita tidak ada kesadaran individunya. Nah, tapi sekalipun tetap hanya blank itu, kita tahu bahwa kita masuk deep sleep. Karena ketika kita bangun, kita bisa bilang, tidurku nyenyak kemarin. Atau, tidurku kurang nyenyak. Tidurku kurang berkualitas. Kalau tidur kita nyenyak, kita bilang, aku rasanya seger. Aku rasanya bersemangat. Rasanya fit.
tubuhnya. Tapi kalau nggak melalui deep sleep itu, pun tidur itu lama, kita bangun akan merasa lemas. Mungkin kita pernah tidur mungkin 6 jam, tapi bangun segar banget. Pernah juga tidur 10 jam, 12 jam, mungkin saking capeknya, tapi pas bangun malah tetap capek. Nah ini, kualitas tidur itu kan. Jadi, di dalam deep sleep, diri kita malah menjadi nggak ada. Tapi lucunya, ketika tidak ada, malah itu saat healing yang bagus untuk tubuh kita. Itu saat healing yang paling maksimal. Nah, healing itu nanti akan mempengaruhi produksi hormon, yang membuat mood kita lebih bagus juga, selain tubuh kita lebih segar, lebih fit ya. Mood kita lebih bagus, emosi kita lebih stabil, hidup kita juga menjadi lebih baik. Nah, jadi sesimpel ini kita sudah membuktikan bahwa sebenarnya setiap hari kita tuh mengejar kematian mini, kematian kecil dalam bentuk deep sleep. Kalau kita kembali ke pengertian tadi ya, pengertian kematian aku ambilnya umum, kematian itu adalah ketiadaan. Jadi kita mengejar kematian kecil, coba-coba mati dalam bentuk deep sleep, ternyata enak kan. Jadi ada nggak yang sekarang mau mati? Karena mati ternyata enak, ternyata malah healing mati gitu. Justru kalau kita nggak mati, kita tidak hidup dengan sehat. Oke. Semua orang mendambakan kematian dirinya. Kematian dari diri yang penuh dengan keterbatasan. Nah, ini yang dimaksud, dan ini yang akan kita perjelas lagi. Kematian dari diri yang penuh dengan keterbatasan. Kebanyakan tidak sadar bahwa mereka mendambakan kematian. Kebanyakan nggak sadar. Beberapa ada yang sadar. Aku rasa rata-rata dari kita yang ada di sini sekarang sudah mulai sadar bahwa dalam tanda kutip kita sebetulnya mendambakan kematian. Mungkin kita nggak bisa bilang langsung, karena ini istilah doang. Tapi itu, kita secara intuisi mulai sadar bahwa kita itu ingin mati, diri kita yang terbatas itu ingin mati. Maka otomatis kita akan masuk ke dalam proses spiritual. Nah, yang telah mencapai kematian yang sebenarnya biasanya itu disebut tercerahkan, terbebaskan, menghidupi surga dunia dan sebagainya. Namanya ada banyak, tapi biasanya seperti itu. Ada orang-orang suci atau ya macam-macam. Tapi jangan malah bunuh diri. Jadi jangan sampai dengerin ini 10 menit, stop, oh waktunya bunuh diri, jangan. Jadi jangan bunuh diri, aku bilang dulu di awal. Karena bukan itu maksudnya. Seninya adalah mati ketika kita masih hidup. Itu kematian yang sebenarnya. Ketika tubuh ini masih hidup, masih ada, prana ini masih berjalan di dalam tubuh, chi-nya masih jalan, itulah waktu kematian individu yang tepat. Hanya dengan itu kita baru bisa benar-benar menjadi hidup, benar-benar bisa mengalami kehidupan di dalam diri ini. Nah, dan hanya dengan itu, manifestasi itu akan berubah dengan total. Jadi awalnya manifestasi mungkin bentuknya harapan-harapan kita, keinginan-keinginan aja, permohonan-permohonan, menjadi kenyataan aja. Kenyataan yang tercipta ada karena ada kebebasan di sana. Karena kita mengalami kebebasan dari kesatuan itu. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana prosesnya? Gimana kematian ini bisa menjadi manifestasi yang sesuka hati? Ngomongin mati, terus kapan manifestasinya? Nah, gimana sekarang? Pertanyaan. Oke, kita kembali ke deep sleep sebentar. Kenapa kita sangat butuh deep sleep? Sebagian tadi udah kita jawab. Pertama karena jelas kita beraktivitas dan kita perlu beristirahat. Deep sleep itu menjadi momen untuk healing tubuh ini setiap harinya. Tapi yang kedua, yang lebih penting lagi adalah karena kita sehari-hari kita penuh dengan emosi-emosi yang kotor, emosi-emosi yang destruktif, yang membuat kita capek, yang membuat kita stres, dan sebagainya. Ini yang lebih penting. Bayangkan aja, kalau kita hidup bebas dari emosi yang destruktif sama sekali. Nggak ada emosi yang destruktif. Otomatis kita cuma akan lelah kalau tubuh ini lelah.
Bayangin aja, kita penuh energi, penuh rasa semangat, penuh rasa puas dalam setiap detik yang kita jalani. Maka kita nggak akan capek. Kita cuma capek kalau tubuh ini udah capek, ya udah. Ketika tubuh ini capek, mungkin kita berbaring, tidur selesai. Bangun seger lagi, happy lagi, beraktivitas lagi dengan penuh semangat. Tapi sebaliknya, kalau sehari-hari kita penuh dengan emosi-emosi destruktif ini, pasti malah kita bawaannya gampang capek, malah cenderung malas, atau apapun juga yang kita lakukan itu jadi setengah-setengah, moody. Mood kita nggak stabil. Karena emosi-emosi ini mempengaruhi kita. Jadi pun kita baru bangun pun juga kita nggak mau gerak, nggak bisa apa-apa, lemes, rasanya malas hidup dan sebagainya. Nah, jadi emosi ini justru sangat penting, lebih penting daripada lelah fisik biasa. Kalau lelah fisik, tidur yang cukup selesai. Tapi emosi itu nggak bisa diselesaikan aja dengan tidur. Kadang-kadang emosi itu ditumpuk, jadi stres dan jadi sakit. Banyak penyakit kita adalah penyakit karena stres sebetulnya kan, karena emosi. Bukan karena fisik aja. Justru penyakit-penyakit yang asal muasalnya murni dari fisik itu malah sedikit, relatif sedikit dibandingkan yang dari emosi yang destruktif ini. Biasanya emosi destruktif ini berasal dari dua hal. Satu, karena kita terlalu ingin memiliki sesuatu. Ini sempat disinggung tadi berapa. Kita terlalu ingin banget. Pokoknya aku mau ini banget. Kalau aku tidak punya ini, aku nggak akan bahagia. Nah, itu. Jadi, sebelum memiliki itu, kita nggak bahagia. Ketika kita memiliki itu, kita akan ingin memiliki yang lain. Yang lebih dari itu. Jadi, itu kita akan menumpuk terus emosi yang penuh tekanan itu. Tanpa memiliki itu, atau memiliki ini, aku nggak akan bahagia. Yang kedua, kita terlalu ingin menghindari sesuatu. Kalau aku punya ini, atau kalau ini ada terus di dalam diriku, di dalam hidupku, aku nggak akan bahagia. Jadi, kita mencoba menghindari sesuatu atau mengusir terus-menerus, tapi ada beberapa hal yang memang nggak bisa diusir, nggak bisa dihindari. Jadi kita otomatis ini resep untuk kekacauan hidup kita, untuk stres kita, untuk emosi-emosi yang destruktif ini. Nah, dua jenis tadi yang menyamakan adalah itu harapan, sama-sama harapan. Yang satu harapan untuk punya, yang satu harapan untuk tidak punya. Harapan aku kategorikan beberapa jenis untuk keperluan hari ini aja. Ada harapan yang bentuknya halusinasi. Sekarang kan populer ya bahasa halu. Halu itu artinya kita mengandai-andaikan sesuatu yang tidak realistis. Tidak realistis itu bisa jadi karena memang kondisinya tidak mungkin, kondisi sekitarnya tidak memungkinkan itu untuk terjadi. Bisa juga tidak realistis karena kita tidak berbuat apa-apa untuk merealisasikan harapan kita itu. Jadi halu, hanya berharap, tapi kita tidak melakukan usaha sama sekali untuk merealisasikan. Terus kalau misalnya dalam tanda kutip sial, dapatnya tidak sesuai dengan harapan, kita malah nyalain nasib. Aduh, nasib lah. Padahal kita sendiri yang tidak berbuat apa-apa. Kita sendiri yang halu. Nah, itu jenis pertama. Jenis kedua, harapan yang banget. Jadi, kita mungkin melakukan sesuatu, kita mungkin mengeluarkan usaha. Tapi harapan di dalam diri ini masih jauh lebih besar dari usaha kita. Jadi sebetulnya masih setengah-setengah halu juga. Setengah-setengah halu tapi masih ada usahanya lah. Tapi kalaupun begitu, kalau harapannya nggak terpenuhi, pasti akan tetap sangat kecewa. Dan akan ditemani dengan emosi-emosi yang acak adul tadi. Nah, kita beralih. Mulai dari situ kita mulai beralih ke harapan yang berupa kepasrahan. Jadi kita punya harapan, tapi harapan ini lebih mendekati visi. Jadi pandangan. Misalnya kita misalnya sekarang kita dari manapun. Katakanlah kita dari tempat duduk kita ini, kita mau pergi ke kamar mandi. Kita punya visi. Maksudnya kita ngelihat, kita tahu tujuan kita adalah tempat itu. Tapi kita nggak, dalam langkah kita, setiap perjalanan kita nggak terlalu memusingkan
aduh aku udah nyampe belum ya? Aku udah nyampe belum ya? Enggak, kita hanya fokus pada langkahnya. Jadi kita bertindak dan beraksi dengan tepat, melakukan tindakan dan aksi yang tepat, yang sesuai untuk mengarahkan ke tujuan itu, ke harapan yang kita inginkan, tapi hasilnya kita lepaskan. Tuh. Jadi ada kepasrahan di sana. Jadi proses ini menjadi sesuatu yang ringan. Ada yang bilang pasrah, ada yang bilang berserah. Ya kurang lebih lah hampir sama. Aku nggak terlalu membedakan untuk sekarang ini. Tapi yang jenis yang terakhir adalah harapan yang bentuknya dalam kesatuan. Ketika ini sebetulnya mirip dengan yang sebelumnya, adalah dengan kepasrahan. Tapi kesatuan ini adalah ketika kepasrahan itu sudah total. Kadang-kadang kita pasrah, tapi setengah-setengah masih ngelirik-ngelirik. Udah nyampe belum? Udah nyampe belum ya? Kapan nyampe ya? Tapi ada kepasrahannya. Jadi sudah mulai nyaman, mulai ringan lah jalannya. Tapi ketika kepasrahan itu jadi total, harapan dan keinginan kita itu menjadi harapan dan keinginan seluruh kehidupan. Kenapa bisa begitu? Nanti pelan-pelan kita akan lihat sedikit demi sedikit. Jadi ketika kepasrahan ini total, maka menjadi sebuah kesatuan. Ada satu kutipan yang lumayan terkenal sebetulnya. Aku nggak akan nyebut dari mana karena semua harusnya mungkin tahu, kebanyakan. Aku dan Bapakku adalah satu, kehendakku adalah kehendak Bapakku. Kurang lebih itu maksudnya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Tentang nafsu yang halu dan nafsu yang banget. Korban utamanya adalah Tuhan. Jadi kalau kita berharap, berdoa, memohon ke Tuhan, oh iya, sebetulnya Tuhan lagi jadi korban. Kenapa? Karena saat itu Tuhan jadi maha penghukum dan maha pemberi hadiah. Kasihan banget. Sekaligus pembantu yang disuruh-suruh dan kambing hitam yang disalah-salahkan. Wah. Jadi kalau aku doa Tuhan, aku maunya begini. Kalau kamu tidak wujudkan, itu salah kamu. Aduh, Tuhan tidak merestui. Aduh, ya belum dikasih sama Tuhan. Wah. Jadi semua tanggung jawabnya Tuhan, bukan tanggung jawab kita. So, jadi kasihan juga sebetulnya. Kadang-kadang Tuhan ini dijadikan kotak inbox. Tuhan tidak punya hukum karena Tuhan tidak menghukum. Sebetulnya itu. Jadi kasihan tuh karena itu. Karena sebetulnya Tuhan tidak punya hukum. Karena Tuhan nggak menghukum. Kalau punya hukum kan pasti menghukum. Kalau Tuhan menghukum pasti dia punya hukum dan sebaliknya. Tapi Tuhan nggak menghukum kok. Gini, nggak perlu so penting. Jadi kenapa kita mengkambing hitamkan dan menyuruh-nyuruh Tuhan? Karena kita so penting sebenarnya. Tuhan itu kita anggap kurang kerjaan. Manusia ini ada 8 miliar ya sekarang. Belum lagi hewan-hewan yang punya keinginannya juga. Jadi ada padang rumput, ada rusa, ada singa. Singa mau makan, rusa mau hidup. Kalau singa ngejar rusa lari, Tuhan, selamatkanlah aku, supaya aku bisa tetap hidup. Singanya berdoa, Tuhan, berikanlah aku makan supaya aku tetap hidup. Nah, yang dikabulin yang mana? Tuhan nggak bisa ngitung satu-satu. Jadi jangan so penting. Makhluk ada banyak, manusia ada 8M lagi. Makhluk lebih banyak lagi, mungkin miliaran triliunan. Belum lagi yang di luar bumi, kita nggak ngitung juga. Jadi ngapain ngitungin untung rugi satu-satu, capek. Tujuannya nyiptain alam semesta untuk dinikmati keberagamannya, kekayaannya. Kok malah disuruh ngitungin untung rugi? Jadinya malah nggak nikmat lagi. Mendingan tidur aja Tuhan daripada disuruh-suruh nggak nikmat. Kita manusia ini nyiptain teknologi yang terus advance ya. Teknologi kita makin otomasi. Jadi AI, komputer, mulai dari mesin dulu awalnya kan. Lalu lama-lama bisa dibuat komputer. Dari komputer dikembangkan AI. Nanti dikembangkan yang lain lagi. Kenapa tujuannya? Supaya kerjaan-kerjaan manual kita ini sebetulnya nggak perlu terlalu banyak. Kita nggak perlu terlalu ngurusin kerjaan manual. Karena kita sebetulnya tahu secara tidak sadar, kita tahu bahwa
kita punya kreativitas yang luas. Nah, kita mengembangkan teknologi supaya yang manual-manual ini, yang makan waktu ini dikurangi. Supaya kita bisa mengeksplor kapabilitas kita dan kreativitas kita. Nah, manusia aja bisa gitu. Buat apa Tuhan hitung manual? Kalau kita nuduh Tuhan hitung manual, berarti Tuhan lebih bodoh dari manusia. Namanya kita menghina Tuhan yang maha cerdas dan maha tahu. Nah, jadi dari awal udah ada sistem yang bekerja. Jadi kalau nggak ada sistem, capek Tuhannya. Aduh, planet yang ini gimana ya kerjanya? Setiap detik mesti dipantau di bumi, mengikuti alur rotasinya dan revolusinya. Mars gimana? Terus ada miliaran triliunan bintang dan galaksi di luar sana. Capek. Ada sistemnya. Sistem itu yang biasa kita bilang hukum alam. Nama populernya, yang populer sekarang namanya sebab akibat. Cuman aku lebih cocok dengan istilah konsekuensi. Sebetulnya lebih tepat lagi, lebih akurat lagi karma. Cuman karma ini malah lebih sering disalahartikan. Jadi untuk ini aku akan lebih banyak pakai istilah konsekuensi. Nggak ada hukuman ya, jadi hanya ada konsekuensi. Nah, kalau diet kita nggak beraturan, ini contoh. Diet kita nggak beraturan, misalnya kita makan makanan yang berminyak terus. Konsekuensinya kesehatan kita nggak beraturan. Mungkin pencernaan kita terganggu, berat badannya juga jadi nggak teratur. Artinya mau kurus juga nggak bisa, tapi gemuk juga gitu terus. Selain kesehatan, selain kondisi tubuh gemuk dan atau terlalu kurus dan sebagainya, bisa juga tadi kembali moodnya, hormonnya menjadi nggak balance juga. Kalau tubuh kita kurang aktivitas, konsekuensinya ototnya melemah. Jadi tubuh kita lebih lemah dan sebagainya. Kalau kita terus numpuk stres, konsekuensinya akan ada banyak macam penyakit yang dipicu oleh stres itu. Contoh lain yang di luar, cuaca nggak beraturan tuh bukan salah Tuhan. Jadi ada banjir bandang, hujan, atau musim yang agak susah ditebak belakangan ini, itu bukan salahnya Tuhan. Itu cuma konsekuensi alami dari bagaimana kehidupan yang ada di bumi ini berjalan. Bagaimana manusia misalnya sekarang ini berinteraksi dengan alam, itu akan mempengaruhi bagaimana alam ini bekerja. Sesimpel itu, konsekuensinya begitu aja. Bencana alam juga bukan hukuman Tuhan. Gempa bumi misalnya. Itu karena pergerakan lempeng aja. Pergerakan lempeng. Jadi bukan Tuhan secara personal nunjuk, wah aku lagi benci sama masyarakat ini, aku kasih gempa aja. Enggak gitu. Jadi jangan salahin Tuhan juga, kasihan. Iya memang sih kita boleh, kalau kita lagi tertimpa bencana, mungkin kita boleh merasa sedih ya, merasa berduka, tapi jangan juga nyalain Tuhan, karena itu faktor alam, kebanyakan hanya faktor alam. Jadi tetap sebenarnya silahkan loh kalau mau berdoa dan berharap kepada Tuhan dan alam semesta ini. Silahkan kalau mau mengirimkan niatan, mau mengirimkan doa, silahkan. Tapi tolong dipahami juga, kebaikan terbesar dari Tuhan bukan dengan mengabulkan permintaan kita, tapi dengan memberikan kita kesempatan untuk mengabulkannya sendiri. Kenapa? Karena manusia juga sudah memiliki ketuhanan yang sama yang dimiliki Tuhan. Ini aku nggak perlu nyebut, tapi ada kalau kita melihat kitab dari agama-agama, terutama agama-agama yang sudah bertahan lama, selalu ada indikasi-indikasi ini bahwa manusia itu ada sesuatu di dalam manusia yang mencerminkan ketuhanan itu. Bahasanya macam-macam. Kalau apa-apa itu dikabulkan, kita jadi manja nanti. Dan kita jadi nggak menghargai sifat ketuhanan kita itu. Ketika kita nggak menghargai ketuhanan kita jadinya menghina diri sendiri dong. Orang ada sesuatu yang megah, ada sesuatu yang hebat, yang besar, tapi kita malah melemahkan itu. Maka kita sebenarnya lagi
diri sendiri. Dan juga kita menghina Tuhan yang meminjamkan ketuhanan itu kepada kita. Kok kamu dikasih sesuatu yang bisa kamu gunakan, kamu nggak gunakan. Terus sekarang kamu minta ke aku, malah dan nyalah-nyalahin aku. Wah, payah itu. Itu artinya itu tidak bertanggung jawab. Makanya justru sangat baik ketika keinginan kita tidak dikabulkan, karena kita lagi diberikan kesempatan untuk mengabulkan permintaan kita sendiri. Karena setiap kita menginginkan sesuatu yang tidak terkabul, itu pertanda bahwa kita masih punya PR dalam tanda kutip dalam hidup ini. Kalau PR pembelajaran hidup itu dituntaskan, kita akan punya kesempatan untuk merealisasikan sendiri, memenuhi sendiri apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Oke, sekarang contoh kasus ya. Aku soalnya ketemu banyak kasus. Ini dari ngamati orang-orang umum aja maksudnya. Ada banyak kasus. Ada orang yang berbuat baik dengan niatan yang untuk kembali dapat kebaikan. Tapi ternyata dalam perjalanannya kok ketemunya orang-orang nyusahin terus. Aku tuh selalu berbuat baik. Tapi kok aku dimanfaatkan terus. Nah, rupanya dia ingin mendapatkan kebaikan karena di dalamnya ada kepercayaan bahwa dia adalah orang yang buruk. Pengertian buruk dan baik ini silahkan diterjemahkan sendiri, banyak, bisa luas, tapi ini umum. Jadi karena ada kepercayaan itu, secara nggak sadar dia akan menciptakan pengalaman tentang keburukan. Jadi yang dicari pengalaman tentang keburukan, karena dia percaya bahwa dia buruk. Karena yang ditegaskan dalam batinnya itu keburukan. Dia di luarnya dia bisa melakukan apa aja. Apapun bisa dilakukan, tapi selama yang diyakini adalah keburukan itu, dia akan mencari pengalaman tentang keburukan sampai puas-puasnya. Nah, kalau sudah puas, artinya PR-nya sudah selesai, pembelajarannya sudah tuntas, dia tinggal berhenti dan pilih pengalaman yang lain. Tapi selama itu belum ya udah akan terus aja berputar di sana. Contoh yang lain, tentang uang, ini juga umum. Banyak orang haus dengan uang. Karena sebenarnya merasa dirinya miskin atau kekurangan. Bukan butuh-butuh banget. Tapi cuman karena merasa dirinya kekurangan aja. Yang ada. Jadi mau dapat 1 M, mau dapat 1 T, mau jadi orang terkaya di dunia, selama masih meyakini kekurangannya, pasti tetap akan merasa miskin. Pasti tetap akan merasa kacau. Gak peduli apa yang akan dilakukan, seberapa banyak atau seberapa sedikit hartanya, mau di dalam istana, di dalam gubuk, tetap akan meratapi kekurangannya. Jadi ada banyak kasus orang yang menang jackpot undian. Kalau aku nggak tahu di sini, tapi di luar itu kan cukup banyak. Jadi ada ambil nomor, mungkin di sini juga ada togel atau apa, aku nggak tahu. Tapi menang jackpot, menangnya jumlahnya besar, katakanlah beberapa juta dolar, beberapa ratus ribu dolar. Tapi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan habis tiba-tiba uangnya. Nggak tahu kemana. Nah, ini. Karena seberapapun uang yang kita miliki, selama batin kita adalah batin yang kekurangan, maka kita akan tetap merasa miskin. Dan kita akan tetap dimiskinkan kembali. Karena kita belum belajar tentang kemiskinan, tentang harta, tentang kekayaan. Sisi yang lain lagi sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang negatif? Misalnya kita menghina orang, kita berbohong gitu. Kalau kita menghina orang, sebenarnya kita lagi merasa hina sebenarnya di dalam diri. Ada satu sisi dalam diri kita yang merasa hina dan merasa rendah ketika merendahkan orang lain. Tapi lucunya dengan melakukan itu sebenarnya kita lagi menegaskan ke diri kita sendiri bahwa kita adalah hina dan kita adalah rendah. Maka kita lagi semakin menghina dan merendahkan diri kita. Jadi gini, kalau kita merendahkan orang lain, itu kan untuk orang-orang ya, kalau kita amati aja, orang-orang yang merendahkan orang lain, itu kan untuk merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih hebat. Kenapa orang itu ingin merasa lebih hebat? Pasti karena dia merasa lemah. Ada sisi dirinya yang merasa lemah. Kalau dirinya sudah merasa cukup, merasa puas, merasa happy dan merasa damai, nggak ada yang perlu dibuktikan. Nggak ada yang perlu ditinggikan untuk dibuktikan bahwa aku ini lebih hebat. Tapi ketika muncul keinginan untuk meninggikan diri,
menghebatkan diri. Nah, itu jebakannya di sana. Ternyata ada diri kita yang merasa rendah juga. Sama halnya dengan katakanlah kita berbohong. Kita berbohong sebetulnya kita tahu akan satu kebenaran, tapi kita belum mau menghadapinya. Maka kita berbohong. Tapi dengan berbohong kita makin lari lagi karena ada kita semua tahu ada satu ucapan, satu kebohongan hanya akan membawa kebohongan yang lain. Ya, kurang bohong. Berbohong ini bukan kasusnya macam-macam, tapi dia berbohong dengan diri sendiri. Oke, prinsip utama dari semuanya adalah apapun yang kita lakukan adalah cerminan dari pengalaman batin kita. Dari semua beberapa contoh yang tadi, ini satu garis merahnya, benang merahnya. Apapun yang kita lakukan itu cerminan dari dalamnya kita tuh rasanya ngerasa apa, sebetulnya. Nah, di balik semuanya itu tuh pernyataan diri kita sendiri tentang apa yang kita alami, yang ingin kita alami, tentang siapa diri kita juga bahkan. Jadi ketika kita, katakanlah contoh barusan, kita merendahkan orang lain, meninggikan diri kita sebenarnya sedang menyatakan bahwa aku ini merasa rendah. Dan sebagainya. Formula, kata-kata, teknik untuk melakukan semuanya itu baik. Jadi ketika kita udah mempelajari ini, mengerti terus tentang mungkin transformasi, manifestasi, dan sebagainya. Lalu kita mencari tahu, oh teknik seperti apa yang bagus, atau formula apa, bagaimana aku menyusun perkataanku supaya tidak tidak mencerminkan bahwa formula itu bagus. Tapi tolong, yang lebih penting adalah disadari apa yang ada di baliknya. Jadi kalau kita mau mendesain kata-kata seindah-indahnya, kita mau menguasai satu teknik sejago-jagonya, selama di baliknya masih tersembunyi motif dan keyakinan yang lain, kita tetap terjebak. Jadi ada orang-orang, gini, kenapa tetap baik formula kata-kata teknik, yaitu untuk kelaziman, kelayakan lah dalam interaksi kita dengan orang lain juga. Ada beberapa orang yang kasusnya juga kita nggak perlu lihat terlalu jauh. Beberapa tahun terakhir ini aku nggak akan nyebut, tapi ada beberapa kasus di mana orang itu seseorang sebetulnya mengatakan sesuatu yang baik, tapi salah kata dalam tanda kutip, salah kata karena ada yang tidak suka, ada yang membenci, kata-kata itu dipakai untuk nyengkat orang ini, yang kemudian dia kena kasus apa dan sebagainya. Ada memang. Jadi formula kata-kata itu bagus. Tapi tolong loh, sebelum itu perhatikan dulu motif keyakinan yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah, ini tahun 2019 di Bandung. Ini salah satu Bandung ada beberapa galeri seni yang memang punya satu orang khusus, punya satu seniman tertentu. Nah, nama senimannya ada di sini tapi memang kecil, memang nggak usah dibaca juga nama senimannya. Tapi aku lagi keliling waktu itu. Saat itu galeri seninya sepi, cuma aku sendiri. Jadi aku keliling bebas. Terus aku ketemu satu karya seni pajangan judulnya Surrender. Dibikinnya tahun 1994, konon katanya. Tapi nggak ada apa-apa di atasnya. Nah, langsung aku foto karena ini menarik. Menurut aku lucu. Antara memang sengaja atau nggak sengaja aku nggak peduli. Tapi ini menarik karena ketika kita pasrah, kita menjadi nggak ada. Diri kita malah menjadi nggak ada. Ini yang aku tangkap dari ini menarik. Jadi aku mau tunjukin aja di sini. Oke. Sekarang yang dimaksud manifestasi itu apa? Dari tadi tuh ngomong manifestasi mati. Si Antoni ini ngomong muter. Bilangnya sesuka hati. Kok tapi susah banget. Gara-gara susah banget malah jadi nggak suka hati. Yang susah bukan manifestasinya, tapi matinya. Jadi dari tadi aku ngomong nyinggung-nyinggung manifestasi, nyinggung-nyinggung mati. Sebetulnya untuk mengarahkan ke sana.
Ya, karena yang susah sebetulnya matinya, bukan manifestasi. Manifestasi malah jadi aja. Tapi buat mati ini rupanya butuh 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 dedikasi. Karena sebagian besar orang tadi tidak sadar bahwa dia sebenarnya mendambakan kematian. Sebagian lagi baru menyadari sedikit atau sebagian porsinya. Hanya sebagian yang sangat-sangat kecil yang memang sudah mati betul-betul. Jadi itu. Yang susah bukan manifestasi tapi matinya. Semua keinginan kita terkabul pada saat dalam tanda kutip diri kita yang kecil sudah mati. Artinya kita yang kecil dan terpisah dari Tuhan ini nggak ada. Tidak ada individu yang terpisah dari Tuhan, hanya ada Tuhan yang bermain sebagai individu. Nah, tadi kuncinya tidak ada keterpisahan. Karena tidak ada keterpisahan, maka semua kehendak kita otomatis kehendak Tuhan. Aku dan Bapakku adalah satu, kehendakku adalah kehendak Bapakku. Kalau kita terpisah, kehendak kita belum tentu terkabul, karena belum tentu kehendaknya Tuhan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan sendiri, otomatis pasti terkabul. Masa Tuhan nggak ngabulin keinginannya sendiri? Kan dia yang paling hebat. Maha kuasa, maha segalanya. Oke. Ada istilah Wu Wei. Wu Wei itu istilah dari Tao mungkin, dari Cina pokoknya istilah Cina. Melakukan tanpa melakukan. Bermanifestasi sesuka hati, itu baru terjadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa melakukan. Maksudnya apa? Maksudnya kita melakukan segalanya tanpa mengakukan diri sebagai pelakunya. Apapun yang kita lakukan, kita selalu membawa ego ini. Pelaku ini maksudnya ego. Jadi aku ngelakuin ini, aku ngelakuin itu. Kalau kita bilang gitu, kalau kita membawa-bawa itu, otomatis ujungnya apa? Kita kan nyari hasilnya. Aku udah ngelakuin ini, hasilnya mana? Mana imbalannya? Mana pahalanya? Atau dia udah melakukan itu, mana hukumannya? Nah, dan sebagainya. Tapi sadar atau nggak sadar, kita akan mencari hasilnya. Dan kita akan terjun balik ke dalam siklus yang biasanya disebut karma. Melakukan tanpa melakukan, artinya kita tidak menciptakan siklus yang harus dilunasi itu. Siklus hutang piutang karma itu nggak diciptakan lagi. Karena semua sudah lunas saat diperbuat itu. Di detik itu langsung. Kenapa? Karena kehidupan langsung melunasi urusan dengan dirinya sendiri. Kita satu kok dengan kehidupan. Kita melakukan segalanya sebagai seluruh kehidupan itu. Melakukan segalanya sebagai ekspresi ketuhanan yang ada. Maka urusan hutang piutang itu sudah nggak ada karena udah lunas. Aksinya pasti akan tetap ada dampaknya secara luas ke orang lain, secara kolektif dan sebagainya. Tapi secara pribadi nggak ada urusan lagi, nggak ada PR, nggak ada utang-utangan lagi. Karena nggak ada aku yang melakukan, hanya kehidupan yang melakukan. Kebetulan dilakukan itu sebagai individu ini. Tapi tolong ya, jangan dijadikan pembenaran untuk suka-suka ngelakuin apapun. Karena kalau kita suka-suka, otomatis kita balik lagi ke ego. Ada ego dong, oh aku kan ngelakuin ini. Suka-suka dong, karena aku bisa ngelakuin apa aja. Nah, siapa yang melakukan itu? Egonya. Jadi malah nggak bebas lagi dan terjebak lagi. Justru semakin keinginan kita terbebas dari ego, otomatis kita akan semakin selaras dengan semesta ini. Semakin selaras, pasti kemungkinan terwujudnya akan cenderung semakin besar. Kenapa? Karena semesta pasti menjadikan dan mengabulkan kehendaknya sendiri. Jika kita sepenuhnya selaras, pasti kita hanya menginginkan apa yang diinginkan semesta. Ya dong, karena kita satu dengan semesta, ya pasti keinginan kita hanya yang diinginkan semesta. Dan balik lagi, yang diinginkan semesta hanya yang diinginkan kita. Dan semuanya terwujud. Misalnya, contohnya kalau gambarannya susah. Kalau kita sangat mencintai seseorang, ada seseorang yang sangat kita sayangi, kita akan mencoba berusaha mengabulkan apa yang diinginkan untuk membuat dia bahagia. Nah, itu contoh mudah. Artinya, ketika kita mencintai seseorang, sebetulnya batasan diri kita dengan orang itu semakin tipis. Ketika kita sepenuhnya dalam cinta, ini beberapa orang yang tahu tentang Rumi, banyak perumpamaan tentang cinta. Bagaimana I and the beloved, aku dan yang ku cintai adalah satu, dan sejenisnya. Ini sebetulnya ingin mengatakan hal yang sama. Sebetulnya ketika kita penuh dalam cinta,
maka sebetulnya batasan diri kita dengan yang dicintai itu hilang. Jadi semakin coba lihat, semakin seseorang itu kita cintai, maka kita akan semakin berbela rasa, semakin punya compassion dengan orang itu, dan kita akan semakin ingin membahagiakan orang itu. Nah, ini sama. Artinya ketika kita menyatu dengan alam semesta, ya sama, batasan antara diri kita dengan semesta tidak ada. Sama seperti kalau kita penuh dengan cinta dengan orang lain, batasan diri kita dengan orang lain tidak ada. Batasan tubuh ada, tapi batasan emosional, batasan jiwa itu sudah tidak ada. Maka keinginannya dalam tanda kutip menjadi satu. Karena siapapun yang saling mencintai akan saling memenuhi keinginannya, saling memenuhi kehendak jiwanya. Manifestasi yang sesuka hati berarti apapun yang kita mau termanifestasi pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Ini aku tegaskan lagi. Jadi bukan untuk suka-suka, oh, aku mau manifestasi, berarti aku bisa ngelakuin ini dong. Enggak. Karena kita satu dengan alam semesta. Jadi kita otomatis tahu apa yang diinginkan alam semesta. Kita mengalir bersama alam semesta dan kita tahu, oh oke, saat ini timingnya untuk ini. Bukan untuk yang lain. Jadi otomatis kita tidak akan menginginkan juga yang macam-macam hal yang tidak jelas itu. Jadi apapun yang kita mau termanifestasi pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, contoh, selama sejarahnya manusia, contoh-contoh mudahnya, aku yakin banyak orang yang pernah membayang-bayangkan minimal tentang AI, Artificial Intelligence, pasti ada yang membayang-bayangkan. Tapi kalau misalkan 100 tahun yang lalu ide AI itu dikemukakan umum, ini orang gila lah. Mana mungkin? Komputer aja belum ada saat itu. Orang mikirin komputer aja belum kepikiran. Tapi kalau di saat itu ada yang kepikiran tentang yang namanya AI, pasti akan dianggap gila oleh orang lain. Karena nggak kebayang. Sama halnya, kalau 100 tahun lagi, ada yang ngomong, wih, AI, apa-apa. Lalu ketinggalan zaman, bro, sis. Karena AI itu jadul, gitu loh. Misalnya disket itu katakanlah 20 tahun lalu kita masih pakai disket. Tapi 10 tahun kemudian, satu memory card yang ukurannya 10 kali lebih kecil di disket itu bisa muat memori 1000 kali lebih besar. Jadi ketinggalan zaman gitu. Jadi AI itu memang ada di saat ini, termanifestasi di saat ini karena ini waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Secara teknologinya, secara manusianya, dan sebagainya. Tuh. Ini cuma contoh, manifestasi yang terjadi. Ada waktu, situasi, dan tempatnya. Oke, aku mau kasih satu contoh lagi. Manifestasi sesuka hati. Ini contoh kasus, mungkin kita semua tahu. Aku nggak akan nyebut orangnya, tapi aku akan nyebut ciri-cirinya. Ada seorang gelandangan. Jadi ini istilah modernnya gelandangan. Judulnya pengembara. Ini bukan aku yang nyebut ya, pengembara. Tapi kalau dari ciri-cirinya sebenarnya istilah modernnya gelandangan. Soalnya dia bilangnya gini, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, artinya hewan-hewan itu punya tempat tinggal. Tapi anak manusia itu nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi anak manusia nggak punya tempat tinggal. Anak manusia itu maksudnya dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dia gembel, dia pengembara dalam strip gelandangan. Karena dia keliling kemana-mana, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Nah, saat itu dia keliling satu kota, nggak nyimpen makanan, nggak punya rumah. Tapi lucunya orang-orang ikut dia. Banyak orang yang tertarik dengan dia, dan dia bisa membuat macam-macam keajaiban. Dia nyebut sesuatu jadi, dia nggak nyebut pun, cuma dipikirkan jadi. Karena setiap langkah dan setiap nafasnya ada dalam satuan dengan kehidupan. Nah, diri yang kecil dan terbatas itu disadari tidak ada, sudah mati secara total, dan dia menyatu dengan diri yang memiliki segalanya. Tuhan yang memiliki segalanya. Makanya hati-hati, jangan mudah meremehkan. Bisa jadi kita ke gelandangan berikutnya yang kita temukan adalah seorang yang rupanya sudah bermanifestasi sesuka hati. Jadi silahkan loh, temui siapapun dengan keterbukaan, dengan hati yang lapang. Nah, orang yang sama itu mengucapkan satu hal. Ini terakhir.
Orang yang sama mengucapkan satu hal. Kalau kamu punya iman segini aja, kamu akan bisa mindahin gunung. Jadi artinya kalau kita belum bisa mindahkan gunung, atau kita yakin kita masih belum, minimal kita yakin kita belum bisa memindahkan gunung, artinya kita belum beriman. Ya, semoga kita manusia-manusia yang tidak beriman ini bisa benar-benar mati dan terlahir kembali dalam iman, kesadaran akan kesatuan dengan Tuhan dan semesta ini. Oke, terima kasih. Sebelum itu, silahkan kembali. Diam dulu selama 30 detik. Kita tenangkan dulu diri kita yang barusan berbicara banyak dan mendengarkan banyak, yang ngomongnya nggak jelas, yang mungkin mendengarkan hal-hal yang nggak jelas juga. Semoga kita manusia bisa benar-benar mati dari sifat-sifat egois, kekerdilan diri, dan terlahir kembali dalam iman kesadaran akan kesatuan diri dengan Tuhan dan semesta. Amin. Oke, silahkan kalau ada komentar atau ada pertanyaan. Wah, luar biasa. Luar biasa, Antoni dalam banget. Ya, Kalau ini enggak, bentar, Bu Ayen tuh ada ya. Aku harus minta maaf dulu loh ke Bu Ayen, karena aku sudah diwanti-wanti. Jangan dalam-dalam ya kalau bisa, tapi ya mau gimana, mohon maaf ya Bu Ayen. Kalau terlalu dalam, mohon maaf. Karena ini yang muncul, jadi ya udah aku ngomong apa yang kemarin keluar aja. dalam banget, dalam banget. Tapi asik banget. Karena itu bikin adrenalin ya. Adrenalinnya jadi naik, lalu terus kita jadi berpikir gitu. Karena apa yang disampaikan sama Antoni itu adalah sesuatu hal yang selama ini mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Gitu. Kalau kita masih berpikir bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya tadi kita mau punya uang, ya kita harus kerja. Gitu. Tapi sebetulnya bekerja di sini kan quote unquote ya, quote unquote, dan banyak sekali pekerjaan dalam diri yang harus diselesaikan sebelum kita betul-betul bekerja secara fisik, gitu ya, bentar nih ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, silakan, karena ini menurut saya ini luar biasa banget. Silahkan, ada yang mau tanya mungkin. Ya, silakan. Aku mau nanya dong. Monggo, Ya. silakan. Ayo, silakan. Maaf, ini masih di jalan, jadi oke, aku nyalain kamera. Oke, malam, Bu Kak Santi. Antoni. Ya, selamat malam, Bu. Keren banget, ya ampun, aduh mind blowing sekali ini semuanya. Suara aku kedengeran jelas ya? Jelas, Halo? jelas. Halo? Jelas, Halo, ya, dengeran, Bu. Tadi itu kan cuma yang harus dimatiin adalah ini. Nah, bagaimana kita cleansing karma, misal. Gue udah tahu tuh, gue salah manifestasi. Harusnya gue manifestasi A, misalkan, tapi kenapa gue jalurnya B? Atau gue manifestasi A, tapi subconscious gue masih B. Manifestasi di satu M, tapi gue kok masih ada lagi kekurangan. Itu kan nggak sinkron ya. Nah, terus gue pengennya dapat satu M, tapi kok gue nge-attract-nya malah masalah-masalahmu gitu, nggak ketemu. Oh, duitnya malah makin sulit gitu apa gitu. Atau kalau jodoh nih, misalkan gue mau pengen jodoh yang seperti ini, tapi kok datangnya seperti ini gitu. Gitu. Nah, terus apakah itu semuanya ada kaitan dengan karma kita di masa lalu? Terus gimana kita bisa cancel itu gitu? Canceling karma itu borongan ini pertanyaan.
Makasih Kak Antoni. Ya, oke. Silakan. Eh, jadi ya kadang-kadang kita juga terlalu terburu-buru nge-blaming. Blaming tuh maksudnya gini. Ini kebiasaan kita sih. Jadi kita mencari sesuatu yang dalam tanda kutip bukan diri kita untuk disalahkan, diberikan tanggung jawab. Misalnya, aku melakukan sesuatu atau aku mengalami sesuatu yang aku tidak sukai. Kenapa ya? Oh, jangan-jangan ini karma kehidupan masa laluku. Dan kehidupan masa lalu juga dalam tanda kutip jiwa ini yang melakukan dan mengalami gitu. Jadi tetap itu tanggung jawab kita. Nah, itu satu. Uh, Tapi gini, ada hal-hal yang bisa jadi memang dari masa lalu, dari kehidupan yang bukan kehidupan sekarang maksudnya ya. Tapi bisa jadi juga itu dari kehidupan yang saat ini. Karena kita tidak sadar. Misalnya, aku ada satu kasus orang yang aku cukup kenal dekat dan konon ada banyak juga kasus seperti ini di dunia. Misalnya, seorang anak yang tidak suka dengan orang tuanya, ketika bertumbuh, ternyata ketika bertumbuh dia punya karakter-karakter yang mirip dengan orang tua yang tidak dia sukai. Atau misalnya anak perempuan nggak suka dengan bapaknya, misalnya bapaknya otoriter, kasar segala macam. Terus kemudian ketika ketemu dengan lelaki, kok ketemu dengan lelaki yang punya ciri-ciri yang serupa-serupa juga nih. Aku soalnya ada satu orang yang aku cukup kenal juga kayak gitu. Yang ya udah aku cuma bilang sekali, terus aku ketawain dari belakang karena itu keputusannya sendiri akhirnya. Ya karena sekalipun mulut kita bilang tidak mau, batin ini masih mencari sebetulnya. Jadi gini, kalau kita nggak suka dengan sesuatu, kan kita mau fokus banget dengan sesuatu yang nggak kita sukai itu. Kalau kita fokus sekali dengan yang kita tidak sukai itu, ya otomatis keluar kita juga mencari, secara tidak sadar kita juga mencari hal yang sama. Walaupun mulut kita bilang nggak mau, pikiran kita bilang nggak mau. Itu satu. Nah, sekarang gimana dengan cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan menyadari. Pada akhirnya dengan menyadari satu, bahwa oh ya, aku tuh sebetulnya masih memiliki sifat-sifat itu yang ingin aku hindari, yang tidak aku sukai. Aku sebetulnya masih punya dan aku masih mencari itu. Ini memang susah. Dan lebih susah lagi, yang kedua, lebih susah lagi, aku ini tidak dibatasi oleh sifat-sifat itu. Akhirnya itu ya, ujungnya itu ya, Bu. Aku cuma bilang titik-titik pentingnya yang menandai bahwa kita udah cukup lepas. Tapi dalam perjalanannya, ya silahkan loh kalau misalnya ada acara cleansing bersama, meditasi bersama, itu akan membantu dalam perjalanannya. Tapi secara diri kita perlu menetapkan ini dulu, perlu menetapkan satu pancer atau apa itu istilahnya, bahwa aku ingin menyadari dan melepaskan keterbatasan ini. Sebentar aku matiin video aku karena layar aku tulisannya nggak stabil internetnya. Itu kalau ada gimana Bu? Ada pertanyaan yang lain? Sebetulnya bentar. Tadi tuh ada Mas Herwi, aku nggak tahu Mas Herwi masih terhubung atau enggak. Mas Herwi silahkan ya kalau masih terhubung dan mau menambahkan, langsung buka mic loh Mas. Udah itu, silahkan buka lanjut. Baik Kak Antoni, thank you. Ya. Kamu tidak bisa membiarkan diriku damai ya? kan silakan langsung kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa sembunyi itu. Bu Nuga, kita tidak perlu iri walaupun Antoni umur 27 tahun dia mencapai tingkat kesadaran yang seperti ini. Karena untuk mencapainya mungkin itu perlu 27 kali kehidupan dia itu. Mengarungi 27.000 tahun. Oh gitu. Ya. Keren. Iya betul. Terus apa ya?
Ini saya mau protes nih sama Anthony sebenarnya. Keren sih presentasinya. Kita bisa manifestasi sesuka hati. Tapi kemudian dia bilang, aku menyatu dengan Bapakku, Tuhanku, dan Tuhanku menyatu dengan aku. Terus kemudian melenyapkan diri. Artinya kemudian tiada aku, yang ada hanya Tuhanku. Juga tiada karyaku, yang ada hanya karya Tuhanku. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini kita disuruh suka hati, bebas manifestasi sesuka hati. Ini bukan bebas sesuka hati, ini bebas bersyarat, Anthony. Nah, iya Aduh, aku di makanya tadi aku PHP nih, bilang. Ton. Aku sudah berharap aku bisa bebas sesuka hati seperti yang judulmu. Ternyata ini bebas bersyarat. Iya, makanya tadi aku bilang, katanya Nah, suka hati, kok ribet banget sih ini orang ngomong banyak macam. jadi menyambung pertanyaan, aduh, Ibu siapa tadi ya? Iya, Bu, silahkan lo berharap, berdoa, dapat duit 1 T, dapat jodoh dan segala macam. Silahkan sesuka hati berharap ini itu. Tapi ya itu adalah kalau kita mengusahakan itu sama dengan mengusahakan nasib baik kita, yaitu udah kewajiban. Apa itu nasib? Ya, kurang lebih adalah niat, usaha terbaik, dan doa terbaik dari kita manusia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah takdir, yaitu apa? Eh, Rencana dan pengaturan terbaik dari Tuhan untuk kita. Nah, itu dia. Jadi kita di PHP Antoni hari ini. Jadi ini bukan bebas sesuka hati, tapi bebas bersyarat. Hmm, Silakan Ibu berharap macam-macam, tapi ya syaratnya mati dulu. mematikan. Kalau di Jawa itu sebutnya mati sakjroning urip, Iya, mati di dalam betul. hidup. Ya, Eh, ah, ya gitu dulu Antoni. Ya, Saya thank you. protes ini saya di PHP. Oke. oke, mungkin ada yang lain. Mumpung ada dua orang dengan Nuke, kesadaran tinggi. Monggo, Mbah Eh, Beno, Mbah Beno, Pak Beno, monggo. nggih. Saya salut banget sama pembicara Antoni ini gile. Hmm, Usia 27. Saya bisa berpikir begitu itu setelah umur 63. Itu pun saya harus 18 tahun tidak makan nasi, tidak makan yang dimasak. Baru pikiranku bisa jernih. Gile bener loh. Edian. Karma semesta, bahkan mau bertuhan ataupun ateis, karena Tuhan tidak memberitahu kepada semua manusia tentang keberadaannya. Di saat awal penciptaan manusia, Tuhan diketahui baru 8.000 tahun yang lalu, sementara eksistensi manusia dan semesta ini sudah jutaan tahun. Jadi saya bisa berpikir mengikuti geliat pikiran Mas Antoni ini. Waduh, saya sangat berat, susah payah untuk bisa berpikir seperti itu. Betapa Antoni kok bisa nyampe ke situ, itu kan gile menurut gue. Mbak Iya Pak, Nuke, halu Pak. salut deh, salut. Iya, betul. Iya ini Setuju, halu. setuju. Setuju banget. Eh, Kalau sudah bicara seperti Mas Antoni ini, saya ingin selalu berkontak dengan Mas Antoni, Mbak Nuke. Dan Iya. saya ingin Anda ini tidak boleh sakit. Karena karma semesta ini tidak menyediakan ruang untuk orang sakit sebenarnya. Kalau kita mengikuti karma semesta, manusia dan seluruh isi bumi ini
bersiklus makan itu tidak ada yang dimasak. Tumbuhan dan hewan itu tidak memasak makanan sehingga kuda, gajah, macan, singa di hutan itu tidak stroke, tidak cuci darah. Hanya manusia yang memasak makanannya sehingga ada diabetes, hipertensi, dan seterusnya. Mas Antoni, ayo kita makan sesuai dengan karma semesta. Mbak Nuko, ayo. Monggo, Terima monggo. kasih. Ayo. Salut. Luar biasa nih, Mbah Beno. Keren. Sama, iya, emang keren. Saya nanti minta nomornya Mbak Nu ke Mas Antoni nih, nomor kontak nih. Monggo. Oh iya. Ya, nah, mungkin masuk di grup Better Life aja, Mbak Beno ya. Grup nopo nggih? Better Life, grup Better Life. Better Life, grup WA ya. Ya, grup WA Better Life. Better Life. Ya, nomornya Mbak Beno mungkin bisa saya catat. Boleh. Monggo. Sekarang saya sebutkan. Ya, nggih. 08 Ya. 53 Ya. 78 Ya. 0909. Wah, nomornya aja udah luar biasa nih. Alah. 085353 780909. Waduh. Ya, itu siapa yang mau belajar makan sesuai dengan karma semesta sudah tahu nomornya. Tapi ya tetap gue hormat, tabe, salut sama Mas Antoni, Mbak Nuke. Ya, betul. Saya juga. Seperti itu tadi yang disebutkan sama Mas Herwi. Bahwa untuk mencapai Antoni yang seperti ini, ya harus berapa puluh kali kehidupan, berapa ratus tahun. Betul, Ya, betul. ya. Dan untuk bisa semedi, bisa yoga, fokus, jernih. Kalau tadi Mas Herianto apa ya? Mas Herwi Ratno. Herwi Ratno, nek Jawa niku weruh sadurunge winarah. Ya. Jadi bisa tahu tanpa diajar. Ya. Kalau di pesantren ada ilmu-ilmu ilahiyah laduni. Ya. Nah, itu memang saraf, otak, saluran darah, sel semuanya memang harus bersih dari plak, sumbatan, kerak, oksidan, dan seterusnya. Ya. Mas Antoni ini bibit yang wow. Ya. Jadi nanti secara semesta Mas Antoni harus mati di usia 100 tahun lebih. Ya. Kalau luar boleh, biasa. Pak. Kalau boleh minta nomor kontak Mas Antoni. Nanti Ya. dimasuki. Nanti setelah Mbak Beno masuk ke dalam grup WA kita, di situ juga ada Antoni di situ. Ya, itu Mas Herwi Ratno itu juga. Mbak Beno, tolong juga beli bukunya Antoni kalau mau lebih dalam. Bukunya tipis tapi menyebalkan. Terus Antoni tadi sudah menyinggung. Antoni, maaf saya lagi di jauh, tidak bawa bukumu. Tapi saya baca bukumu 2 kali, 3 kali. Ada satu kalimat yang saya Favoritnya Mas Herwi itu ya? Iya, itu kayaknya dirimu tadi terangkan di situ. Alam semesta berkarya melalui aku dan segala macam. Aku tuh tadi lagi buka-buka juga pas di babnya itu juga. Nah, ini ya. Ini kan.
Ya. Ya, Ap- ini sebentar, yang ini mana ya? luar biasa banget ya. Setiap Ya. kata itu maknanya dalam dan Hmm. kadang-kadang nggak bisa dibaca cuma sekali, dua kali gitu ya. Hmm. Berulang-ulang baru tahu, oh maksudnya ini, ini luar Hmm. biasa banget nih. Hmm. Ya Mas Pak Henry ya. Pak Beno, ini kalimat yang menyebalkan buat saya. Saya bacakan buat Anda, ini dari bukunya Anthony halaman 75. Maka lepaskanlah kendali. Segala usahamu adalah semu, dan segala perbuatanmu hanya mempertebal lapisan ilusi. Bukanlah kamu yang menjalankan prosesnya, melainkan seluruh kehidupan menjalankan proses itu sebagai dirimu. Ini saya sebel, padahal saya udah merasa berbuat yang terbaik loh. Ternyata kehidupan yang menjalankan proses itu sebagai diri saya. Saya mau pengen mendapatkan pahala penghargaan, jadi nggak jadi nih gara-gara bukunya Anton ini. Silahkan pesan bukunya Pak. Loh, kok saya belum buka? Oh iya, Ini baru saya satu juga. kalimat loh Pak. Iya, thank you Anthony. Ya, Kalau mau thank you. dijelaskan silahkan loh Ton. Oh ya, nggak apa-apa. Sudah cukup, ntar malah tambah pusing. Ya. Jadi ketika saya berpasrah pada karma semesta, cuman aku nggak bisa merangkai kata-kata seperti Anthony. Ya, Nah, apa? Itu beda jatah, Pak. Itu yang di sini juga jatahnya susah kok ngerangkai. Saya cenderung eksak, otak kiri yang kerja karena otak kanan sudah gegar ketabrak motor, jadi sulit untuk membuat seni rangkaian kata. Jadi ya hanya logika-logika, mantek, analog, kias, ya kayak matematika aja tuh. Oke, Mbak Nuke sambung, monggo. Tapi kalau memang sudah pernah gegar otak itu maksudnya Pak. Oke. Iya. Nggih, gegar otak ya. Dengan analisa, dengan apa yang disampaikan sama Mbak Beno tadi itu luar biasa banget menurut saya gitu ya. Artinya kadang-kadang penyakit itu cuma apa ya Antoni ya? Cuma kadang-kadang saya lihatnya gitu, ada orang yang sudah sekian lama kena penyakit ini itu, tapi masih bisa bicara, masih bisa berpikir kayak David Hawkins aja gitu ya, seperti itu gitu. Jadi eh, menurut saya penyakit itu ternyata ya pikiran aja kayak ya nggak sih? Ya, kadang-kadang kadang-kadang kecelakaan atau apa itu juga bisa jadi dalam tanda kutip pilihan jiwa kita juga, maksudnya artinya bisa jadi kejadian-kejadian tertentu yang dianggap bencana itu memang disiapkan untuk kita melakukan atau memiliki sesuatu yang nggak mungkin bisa kalau nggak ada itu. Ya, setuju. Kadang-kadang gitu juga. Ya, ya. Jadi memang cara kerjanya semesta juga luar biasa, unbelievable dan susah diprediksi gitu ya. Kecuali ya itu tadi, kalau kita betul-betul bersih, kita betul-betul bisa mematikan diri seperti yang disebut sama Anthony tadi, baru mungkin kita bisa memahami cara kerjanya alam semesta gitu kali ya. Ya, kurang lebih. Iya. Oke, ini sudah jam 10 ya. Iya. Iya, setengah 10. Nah, mungkin masih ada teman-teman lain yang mau nimbrung. Muhajir, ada yang mau bertanya, masih mau bertanya? Iya, Bu, Monggo, saya mau silakan. bertanya. Kelihatan ya wajah saya ya.
Ini Iya, mohon maaf tadi saya kelewatan lama, jadi Kang Antoninya saya baru dengar sedikit ya. Jadi ya pertanyaan asal nyangkut aja dalam pikiran gitu Bu ya. Satu ini Bu Kang Antoni, saya mau tanya basic aja ya. Setiap karir atau pekerjaan itu kita butuh passion nggak sih? Atau passion itu kan setahu saya kalau kita mengerjakan sesuatu dalam bidang atau karir ya itu bisa memberikan trigger yang lebih positif, yang lebih kuat gitu ya. Tapi itu mitos nggak sih? Bisa nggak sih orang mengerjakan sesuatu tanpa passion gitu? Nah ya seperti itu. Itu aja sih yang mudahnya saya. Oke. Terima kasih. Ya. Passion. Sebetulnya bisa. Bisa itu dalam artian kadang-kadang yang kita sebut passion itu bisa jadi juga paksaan kita. Artinya hobi gitu ya. Kadang-kadang hobi itu kan sesuatu yang kita sukai saja. Kadang-kadang sesuatu yang kita sukai saja itu bisa jadi juga lama-lama bikin bosan. Artinya lama-lama passionnya malah hilang. Nah, yang sering disebut passion itu kan passion yang tidak pernah hilang. Jadi sebetulnya orang-orang itu kalau nyebut passion, secara nggak langsung itu bilang misi hidupku tuh apa? Aku ingin melakukan misi hidupku karena hanya dalam tanda kutip hanya misi hidup itulah yang kalau terus dilakukan passionnya nggak akan habis. Jadi silahkan lakukan aja kalau misalkan ada passion di bidang tertentu, silahkan lakukan, dicoba. Tapi kalau ternyata lambat laun passion itu jadi surut, artinya ya mungkin waktunya berpindah tempat. Mungkin tapi silakan lakukan dengan eksperimen aja, Pak. Dengan kesadaran. Artinya maksudnya kalau misalnya oke, aku sebelumnya passion untuk melakukan A. Aku lakukan, ternyata setelah jalan sekian lama, kok passionku berhenti ya? Kenapa ya? Oh, ternyata aku itu mungkin ternyata aku itu cuman ingin A, misalnya aku ingin apa ya? Aku ingin bisnis misalnya. Aku ingin menjalankan punya bisnis karena aku ingin duit masuk aja, duit masuk secara pasif aja misalnya. Jadi sebetulnya keinginan kita bukan ingin berbisnis. Ingin kita adalah ingin duit yang masuk pasif, katakanlah gitu. Terus ingin fleksibilitas gitu ya. Atau aku ingin misalnya biasanya passion yang udah lebih dekat dengan yang cukup kuat itu yang sesuai dengan pelajaran yang kita sukai. Jadi pelajaran bukan matematika atau apa ya. Misalnya aku suka tentang science. Science itu macam-macam ya. Science itu bisa tentang fisika, macam-macam. Tapi intinya tentang research misalnya. Nah, aku ingin bekerja di bagian research gitu. Karena aku ingin mengetahui dunia research ini seperti apa. Bahkan aku ingin mempelajari dunia research itu sendiri. Biasanya yang kayak gitu itu bertahannya lebih lama. Jadi menjalankan passion itu jangan hanya menjalankan passion karena aku senang ini, tapi aku senang ini dan aku ingin mempelajari semuanya tentang ini, mengetahui semuanya tentang hal itu juga. Nah itu passionnya biasa kan bertahannya lebih lama. Karena seringnya passion dijadiin alasan aja. Oh ini bukan passionku. Terus passionnya apa? Nggak tahu. Nah gitu. Oh iya, paham saya. Bahkan saya juga ya punya kecenderungan yang susah dihilangkan dari dulu itu. Walaupun saya itu sekarang itu nggak pernah belajar yang namanya filsafat ya. Dulu waktu kecil itu suka berfilosofi, yang saya sendiri nggak tahu apa itu namanya, tapi suka berfilsafat ya. Dan dari waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya itu. Kesini memang tidak pernah saya tekuni itu ya, tapi cara bicara saya, gaya bicara saya, ekspresi saya menunjukkan ke arah situ gitu. Ke arah kecenderungan seperti itu.
barangkali memang apa di situ ya passion saya, bahkan sesuatu itu jarang diasah gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Bisa kayak seperti itu mungkin. Oh iya, bisa juga. Tapi gini, kadang-kadang memang ada, aku ketemu beberapa orang yang aku amati, memang tidak semua orang itu pekerjaan, tanda kutip pekerjaannya, itu akan sepenuhnya sama dengan eh, misi hidupnya, bahasanya gitu. Jadi sebetulnya dia datang ke sini untuk berbagi sesuatu, tapi dia sebetulnya untuk sana itu membutuhkan pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaan biasa, mungkin kerja biasa dan sebagainya. Tapi sebetulnya nggak begitu juga. Kadang-kadang maksudnya jangan menolak untuk itu juga. Artinya, oh sebetulnya kan aku punya kemampuan ini. Aku bisa berbagi tentang ini. Dan sebetulnya kalau ini bisa jadi penghasilan, penghidupan untukku. Iya, itu betul. Tapi bisa jadi juga ada hal-hal di luar sana yang pembelajarannya baru akan kita dapatkan kalau kita terjun ke sana. Misalkan pekerjaan-pekerjaan biasa, mungkin kerja kantoran gitu ya. Katakanlah kita merasa sebetulnya tugasku di sini bukan hanya untuk kerja kantoran segala macam, tapi bisa jadi pekerjaan kantoran itu akan membawa kita belajar sesuatu yang menyempurnakan atau mematangkan diri kita untuk melakukan kerjaan kita yang sebenarnya di hidup ini, misi hidup kita. Itu juga bisa. Jadi sebetulnya nggak ada rumus pastinya. Jadi mohon maaf ya. Jadi tidak ada ini lagi, sama kayak sebelnya Mas Heru tadi, nggak ada rumus pastinya. Dicoba aja semuanya, tapi dengan keterbukaan dan kesadaran. Selama itu dilakukan dengan keterbukaan dan kesadaran, kita kan cepat belajar. Cepat belajar, kita jadi cepat menyesuaikan. Manusia itu jadi dalam tanda kutip penguasa dunia dibandingkan makhluk spesies lain, itu karena manusia beradaptasi. Nah, semakin kita terbuka dan sadar, ya kita lebih cepat beradaptasi. Jadi kita bisa apa ya? Mematangkan diri, mencapai sesuatu realisasi yang lebih dalam lagi. Gitu. Oke, ya. Ini saya terakhir tertarik nih sama guru Better Life ya. Ini gimana bisa joinnya gitu ya saya? Sama Bapak Budi itu. Apa bisa begitu? Ya, kebetulan saya barusan udah masukin Mbah Benoy ya ke grup Pak Muhajir. Mungkin bisa kasih saya nomor telepon, nanti saya masukin. Oke, sekarang ya Bu ya. Ya, boleh. Nomor aku 08 ya. Iya. 12 08 212 ya. 31 ya. 201 ya. 44. Pak Muhajir ya. Iya. Makasih. Oke. Oke ya, makasih. Ada lagi yang lain mungkin teman-teman yang mau bertanya sama Anthony? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin monggo. Saking sayangnya saya sama Mas Anthony, jadi Mas Anthony harus mengurangi makan minyak goreng, gula pasir. Tuh, nanti gula pasirnya diganti air tebu, madu, kurma. Tuh, nasi goreng kurangi biar semat, dan nanti aku dapat ilmu dari Anthony yang lebih wah. Ya, siap Mbak. Otomatis junk food, pecin. Satu nih, garam beriodium mohon diganti dengan garam krokos atau garam Himalaya. Iya. Wes, pokoknya ada
urusan keluarga yang rematik, darah tinggi, hipertensi, mau cuci darah, mau pasang ring, bilang sama gue. Oh, Udah. siap. Siap, siap, siap. Terima Matur kasih, Pak nuwun, Beno. terima kasih. Siap. nggih, Monggo. matur. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita sudahi dulu Zoom malam ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Antoni dan kita akan ketemu lagi ya. Antoni jangan kapok karena Oh ya. banyak banget Siap. kayaknya yang merasa tercerahkan dan makin berkesadaran. Semoga udah setengah mati semua jadi udah nggak bisa ngomong. Iya. Setengah mati memang betul. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Antoni, terima kasih Mbak Ya, Beno, terima kasih ya, Pak terima kasih Bu Muhajir, Nita. semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Selamat Ya, oke. malam.